Sejarah Babat Dermayu. Sebuah cerita tentang asal-usul Indramayu yang tersaji dalam bentuk animasi sederhana. Sejarah Babat Dermayu. Sebuah kisah perjalanan Raden Arya Wiralodra dalam mencari lembah Sungai Cimanuk untuk mendirikan sebuah pedukuhan yang kini bernama Indramayu. Selamat menyaksikan. Dikisahkan, menurut Babat Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat dan bertapa. Suatu saat, Raden Wiralodra, Tapabrata dan Semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun melakukan tapa brata dan semedi, Raden Wiralodra mendapatkan wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur serta 7 turunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit untuk mencari lembah Sungai Cimanuk, Raden Arya Wiralodra meminta izin kepada ayahandanya untuk pergi menjalankan tugasnya. Setelah mendapatkan izin, dengan didampingi Ki Tinggil dan berbekal senjata cakra undaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari Sungai Cimanuk. Suatu senja, sampailah mereka di sebuah sungai. Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ. Dan ketika pagi hari bangun, mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka, namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan Cimanuk. Karena Sungai Cimanuk yang mereka tuju sudah terlewat dan mereka harus kembali lagi ke arah timur laut. Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap. Dan orang tua itu, menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang Panakawan, Tumenggung Sri Baduga, yang hidup antara tahun 1474 sampai tahun 1513. Kemudian, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut.
Dan setelah berhari-hari berjalan, mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Tiba-tiba, Wiralodra melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap dan hanya ada suara. Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Kisidum. Dan sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang, teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap. Maka itulah sungai Cimanuk yang Tuan cari. Saat mereka melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wiralodra, namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Ketika Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana, gadis itu pun lenyap dan bersamaan dengan itu muncullah seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Kisidum. Dalam mimpinya itu, Kisidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Kitinggil membuat gubuk dan membuka ladang. Mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya, di antaranya seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan, telah mengundang Pangeran Guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma. Namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan Makam Selawe. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma. Namun, Nyi Endang Dharma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra. Maka, dia meloncat terjun ke dalam sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun Nyi Endang Dharma tidak mau, dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya, permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan itu dinamakan Dharma Ayu, yang di kemudian hari menjadi Indramayu.